Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya? Mari kita mulai perkuliahan kita dengan berdoa terlebih dahulu dengan diawali membaca Al-Fatihah. Semoga belajar online ini juga bisa berjalan dengan baik dan lancar dan kita semua bisa mendapatkan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang komponen media untuk pembelajaran digital. Nah, materi ini penting agar kita bisa memahami apa saja komponen-komponen di dalam media atau lebih spesifiknya adalah multimedia untuk belajar atau perkuliahan atau pembelajaran digital. Karena komponen ini sangat penting dan pasti akan digunakan di setiap pemanfaatan multimedia. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang pengertian dari komponen multimedia. Kemudian tentang beberapa komponen itu adalah format teks, format file gambar, format audio, dan format file video. Oke, yang pertama ya, teks. Oh sebentar, ini ada yang kelewatan. Definisi komponen multimedia adalah gabungan dari beberapa unsur pembentuk multimedia yang terdiri dari ada teks, ada audio, ada gambar dan video. Dari beberapa komponen ini kemudian nanti akan diolah, digabungkan menggunakan beberapa script ya. Salah satu contohnya misalkan kalau kita menggunakan PowerPoint berarti kita juga menggunakan script di PowerPoint sehingga nanti multimedia kita itu bisa interaktif, bisa menerima inputan dan sebagainya. Dalam sayang, nggih cantik. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Next. Nah, yang pertama adalah komponen teks. Teks merupakan media yang paling awal dan juga paling sederhana. Bahkan pertama kali belajar itu atau pertama kali pembelajaran itu disampaikan, medianya itu pasti menggunakan teks ya, ditulis. Teks seringkali menjadi media yang dominan untuk menampilkan informasi, namun seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan teks semakin bervariasi yang dipadukan dengan media lain. Nah, tapi teks ini begitu pentingnya sampai saat ini pun juga kita masih belajar menggunakan teks gitu kan. Teks tidak bisa tergantikan, tetap harus digunakan. Walaupun memang sudah ada inovasi-inovasi yang dikembangkan. Teks yang didefinisikan sebagai kombinasi huruf yang membentuk suatu kata atau kalimat yang menerangkan atau menjelaskan suatu topik. Oke, kita lanjutkan. Ini. Nah, beberapa software pengolah teks atau software yang digunakan untuk memanipulasi teks itu antara lain adalah ada Microsoft 365. Ini berbeda ya dengan Microsoft yang biasa kita pakai karena Microsoft 365 ini dia berbasis bayar, walaupun sebenarnya Microsoft yang Office juga berbayar, tapi dia penggunaannya selalu ngecek online dan dia bisa memiliki fitur yang lebih banyak daripada Office biasa. Salah satunya ada text to speech dan speech to text. Kemudian ada lagi Google Docs dengan segala variannya. Salah satunya kalau untuk memanipulasi teks itu adalah Google Docs ya. Google Docs ini gratis, punya Google, bisa kita gunakan. Bahkan saya rekomendasikan bagi Anda untuk menggunakan Google Dokumen ketika nanti skripsi. Kenapa? Karena fitur di Google Docs itu dia secara otomatis itu bisa menyaring atau mengecek apakah tulisan yang kita buat itu atau sudah kita ketikkan itu standar atau tidak. Kemudian ada spellingnya gitu ya. Mungkin salah ketik itu ada tandanya nanti. Bagus sekali. Saya sering mengoreksi skripsi mahasiswa itu
menggunakan Google Docs, jadi lebih gampang dari sisi grammar dan spellingnya. Kemudian ada bawaan dari Windows adalah Notepad, dan kita juga bisa download lain namanya Notepad++. Bedanya kalau Notepad++ ini dia juga teks manipulator, tapi biasanya digunakan untuk menulis kode pemrograman. Dan terakhir ada Docs2Go, ini versi mobile, aplikasi ya, aplikasi Android. Anda juga bisa pakai gratis juga. Oke. Yang lain, apakah cuma ini? Ada banyak sekali, dan saya sebenarnya ada misalkan seperti CorelDRAW, kemudian Adobe Illustrator, itu juga bisa memanipulasi teks. Bahkan kalau misalkan kita ingin membuat sebuah majalah atau buku, itu memang lebih nyaman, lebih gampang itu juga pakai menggunakan CorelDRAW gitu ya. Desain buku itu memang CorelDRAW. Layouting itu gampang juga. Salah satunya menggunakan CorelDRAW. Penggunaan teks dalam program multimedia pembelajaran interaktif biasanya sangat tergantung pada daya kreativitas pengembang. Teks tetap dibutuhkan untuk berbagai tujuan, ada untuk pengenalan suatu objek seperti gambar, label, kemudian menyampaikan informasi dan sebagainya. Sebaiknya untuk desain program yang didesain yang mana program itu untuk belajar mandiri atau individual learning, maka sebaiknya menggunakan teks yang ukurannya lebih kecil. Karena apa? Karena mereka bisa membaca lebih detail terkait dengan informasi yang kita sampaikan gitu, daripada untuk group presentation. Karena kalau group presentation harusnya teksnya memang besar-besar, tidak boleh terlalu kecil dan rapat gitu ya. Kemudian gunakan teks minimal mungkin. Kalau bisa kita gunakan gambar, berarti sebaiknya gunakan gambar, dan batasi penggunaan teks hanya pada teks bulat atau paragraf pendek untuk presentasi. Ini untuk memudahkan poin per poin. Jadi tidak dari satu paragraf utuh kemudian ditempelkan langsung, itu kurang bagus gitu ya. Nah, yang kedua, komponen kedua adalah gambar. Albert Einstein mengatakan one picture is worth 1,000 word, atau satu gambar itu maknanya itu 1.000 kata. Artinya kalau kita bisa menampilkan sebuah gambar yang mana orang bisa menginterpretasikan gambar itu menjadi lebih luas, itu saya kira jauh lebih gampang. Karena manusia menyukai warna ya. Kita akan malas untuk membaca teks yang panjang, dan misalkan juga kalau kita ingin memahami sesuatu itu memang kalau ada gambarnya jauh lebih mudah. Jadi gambar itu menjadi salah satu komponen penting di dalam multimedia juga. Istilah grafik atau gambar itu belajar dari kata bahasa Yunani, yaitu graphikos, yang artinya melukis atau menggambarkan garis-garis. Dalam pengertian media visual, istilah grafik memiliki arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar menggambar ya. Memotret juga bisa jadi grafik namanya. Beberapa tipe gambar digital ada dua. Secara umum ada dua. Yang pertama ada vektor, yang kedua ada raster. Untuk gambar yang berjenis vektor itu adalah gambar yang produksinya itu dibuat dengan perhitungan matematis, kurva dan vektor matematis. Jadi dia bisa diperbesar. Jadi kalau misalkan kita ingin mendesain sebuah banner itu lebih gampang kalau menggunakan tipenya vektor. Aplikasinya apa? CorelDRAW, Inkscape, Adobe Illustrator. Karena dia tidak pecah nanti pixelnya, karena memang tidak menggunakan pixel gitu ya. Karena menggunakan perhitungan matematis vektor. Berbeda dengan vektor ada raster atau bitmap. Nah, ini adalah gambar yang terdiri dari kumpulan titik-titik piksel. Mungkin Anda kalau pernah lihat sebuah gambar yang ketika di zoom itu nanti gambarnya bisa pecah gitu ya. Itu misalkan seperti ini. Nggak bisa ya. Ya wis. Misalkan sebuah gambar yang kalau di zoom pecah, itu berarti, nah ini misalkan ya, ini kalau kita zoom dia jadi pecah gambarnya, tidak bagus. Ini adalah salah satu contoh gambar raster atau bitmap.
Software salah satu untuk manipulasinya adalah Adobe Photoshop yang familiar ya kita ya. Tuh. Kemudian selanjutnya ini format gambar, ada Photoshop atau PSD, ada BMP, bitmap, EPS ini untuk Photoshop juga, tapi yang vektor ya, Adobe Illustrator, Adobe Illustrator, JPG, GIF, TIFF, PDF, PNG, EF dan sebagainya. RAW ini ketutupan. Nah, berbagai format ini ada jauh lebih banyak dan masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Oke, selanjutnya setelah gambar ada audio. Nah, komponen ketiga adalah audio. Program multimedia pembelajaran kalau tidak ada suaranya memang terkesan gimana ya, kurang lengkap gitu rasanya karena terlalu sunyi. Jadi penggunaan audio ini memiliki manfaat juga yang penting. Untuk pembelajaran interaktif umumnya menyajikan komponen audio dalam berbagai bentuk atau elemen seperti musik pembuka atau musik opening, kemudian musik background yang disarankan tidak terlalu mengganggu, terus suaranya tidak terlalu kencang, kemudian genre musiknya yang soft gitu ya. Karena nanti beda kalau dengan game misalkan. Game juga biasanya juga ada background musiknya dan dia beatnya lebih tinggi karena memang action gitu ya. Beda dengan belajar, suara untuk musik untuk belajar. Selain musik, suara atau audio dalam program multimedia pembelajaran interaktif juga meliputi suara percakapan, juga bisa pengisi suara atau suara-suara rekaman yang lain. Dan audio ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, dia mampu memberikan motivasi kepada pengguna untuk lebih semangat untuk belajar. Bayangkan, misalkan kita membuat sebuah video pembelajaran tapi suaranya hening gitu ya. Ya bosan, nanti siswa bosan. Audio itu dapat digunakan untuk menyampaikan materi tertentu karena suara itu mendekati keadaan asli dari materi itu. Biasanya juga penjelasan-penjelasan itu lebih mudah dan lebih banyak disampaikan kalau ada audio yang masuk ya. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk fokus pada materi yang dipelajari karena cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi. Nah, ini kayak podcast gitu. Bagus ya, kita bisa lebih konsentrasi di dalam belajar. Penggunaan audio ini biasanya secara umum memang sering digunakan untuk pembelajaran yang berhubungan dengan aspek keterampilan mendengarkan ya, seperti pembelajaran bahasa asing, pembelajaran melalui radio pendidikan, listening gitu ya. Media audio juga memiliki karakteristik khusus yaitu membantu proses pembelajaran yang lebih spesifik untuk memusatkan perhatian, untuk memberikan pengarahan kepada peserta didik, kemudian memisahkan kata atau informasi yang relevan dan tidak relevan. Ini dengan tambahan penjelasan dari pemateri menggunakan audio itu akan jauh lebih lengkap begitu. Yang terakhir, komponen terakhir dari multimedia atau dari media itu yang adalah video. Video itu berasal dari bahasa Latin yaitu vidi atau visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Definisi video ini artinya adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Nah, ada 5 jenis video yang dapat digunakan dalam proses multimedia pembelajaran yaitu live feed, kemudian live video feed, kemudian video tape, kemudian video disc, hyper video dan digital video. Oke. Kelebihan dari video itu mampu menjelaskan keadaan asli dari suatu proses atau fenomena tertentu. Kita bisa mempercepat, kita bisa memperlambat dari video atau materi yang kita lihat itu lebih gampang ya. Kemudian lebih menarik juga, cocok digunakan untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku dan sikap. Mampu menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural. Contohnya misalkan semacam tutorial itu memang lebih gampang kalau disampaikan dalam bentuk video ya. Karena kalau gambar itu memang kurang informatif. Kalau diceritakan dalam bentuk suara juga kurang lengkap gitu. Memang paling pas, paling mudah itu menggunakan video.
Salah satunya ini materi yang kita sampaikan dan nanti saya upload ke YouTube. Itu nanti juga gunakan tiga komponen tadi, ada gambar, ada teks, ada suara, dan ada video. Nah, oke, sekian itu tadi adalah sedikit materi terkait dengan komponen multimedia untuk pembelajaran digital. Saya sampaikan terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa juga disampaikan di grup WhatsApp ya. Oke. Dari saya akhiri cukup sekian. Saya akhiri, kita tutup dan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.